Teknik Pariwisata NHI Bandung, program studi D4 Destinasi Pariwisata. Saat ini saya mengampu mata kuliah Analisis Perencanaan Destinasi Pariwisata. Sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendiksaintek tahun 2025. Video ini bertujuan untuk membuat pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Destinasi Pariwisata, yaitu Analisis Perencanaan Destinasi Pariwisata yang diampu pada semester 4 tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode D43503. Mata kuliah ini akan saya jelaskan menggunakan teknik DIA atau Delivery, Instruction, and Assessment. Adapun isi dari penjelasan mata kuliah ini mencakup deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran semester, dan diakhiri dengan cuplikan video interaksi saya dengan mahasiswa di kelas. Deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perencanaan skala tapak, sehingga mahasiswa mampu menyusun perencanaan pariwisata dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari implementasi perencanaan pengembangan pariwisata pada semester sebelumnya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup 4 aspek utama CPNK, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menerapkan Global Code of Ethics for Tourism, berkepribadian Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Dalam aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dalam melakukan prosedur administrasi secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dan merancang jalan operasional pekerjaan, serta pemahaman mahasiswa dalam menerapkan ekosistem digital dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Dalam aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar kelembagaan, serta mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, di keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi sumber daya, merumuskan skenario strategi, menyusun dan melaksanakan implementasi kebijakan serta strategi pada destinasi wisata dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Serta mahasiswa diharapkan mampu mengelola sumber daya manusia pariwisata dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu merumuskan perencanaan produk destinasi pariwisata pada skala tapak. Yang kedua, menjelaskan filosofi perencanaan serta menentukan dampak pengembangan pariwisata. Yang ketiga, menentukan dan menggunakan teknik analisis dalam perencanaan pariwisata. Dan yang keempat, merumuskan perencanaan produk destinasi pariwisata pada skala tapak. Dan yang terakhir, merencanakan dan menentukan bentuk pengembangan tapak wisata. Adapun materi dalam pembelajaran ini adalah: yang pertama, filosofi perencanaan; yang kedua, jenis pengembangan pariwisata; yang ketiga, dampak-dampak pengembangan pariwisata; yang keempat, teknik analisis perencanaan pariwisata; dan yang terakhir adalah perencanaan pengembangan tapak wisata. Sedangkan referensi yang diambil di mata kuliah ini, yang pertama, KKNI nomor 69 tahun 2024 tentang penetapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang destinasi wisata. Yang kedua, Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.
Yang ketiga, Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, Neil R.C. and Morrison IM 2009 tentang The Tourism System. Hall CM tahun 2000 tentang Tourism Planning. Si Hombing Pardomuan Robinson, Ade Masinta dan Reni Chandra Dewi tahun 2024 tentang Analytic Hierarchy Process dalam berbagai software. Dan yang terakhir, Inskip Edward tahun 1991 tentang Tourism Planning, an Integrated and Sustainable Development Approach. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu synchronous dan asynchronous, dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Pada sistem synchronous, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka di kelas. Sementara itu, pada sistem asynchronous, seluruh bahan ajar dapat diakses mahasiswa pada learning management system yang sudah tersedia, yaitu di Siakat dan Edlink, di mana mahasiswa dapat melakukan pembelajaran mandiri terlebih dahulu di rumah sebelum kelas dimulai. Sehingga pada saat tatap muka diharapkan terjadinya komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Metode pembelajaran mata kuliah ini juga menerapkan praktik terstruktur sebagai salah satu bentuk metode pembelajaran. Teori dengan bobot 1 SKS disampaikan dalam waktu 50 menit. Sementara itu, praktik dengan bobot 2 SKS dilakukan dalam waktu 6 jam setiap minggunya. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 4 komponen. Yang pertama, tugas individu sebesar 20%, praktik terstruktur sebesar 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dalam menciptakan lulusan sesuai dengan profil lulusan program studi destinasi pariwisata, yaitu sebagai perencana pariwisata dan pengembang destinasi pariwisata. Baik, untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Analisis Perencanaan Destinasi Pariwisata yang dilakukan pada minggu ke-12 dengan topik Teknik Analisis Perencanaan Pariwisata, Analytical Hierarchy Process berikut ini. Pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai perkuliahan di pagi ini, mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Untuk pertemuan hari ini di mata kuliah Analisis Perencanaan Destinasi Pariwisata, kita sudah masuk ke pertemuan ke-11. Di pertemuan 11 ini teman-teman akan mempelajari terkait dengan teknik analisis, yaitu Analytical Hierarchy Process. Kalau di pertemuan sebelumnya teman-teman juga mempelajari terkait dengan teknik analisis. Teknik analisis apa ya kemarin? SWOT, ya betul. Ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke AHP, SWOT itu apa ya? Ada yang bisa? Ya, silakan Aldo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau teknik analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength, weaknesses, threat, dan juga opportunities. Atau kalau bisa dibilang strength itu kekuatannya, weaknesses itu kelemahannya, opportunities itu peluang, dan threats itu kedatangannya. Terima kasih. Oke, baik, betul sekali Aldo. Jadi untuk di SWOT sendiri kita perlu mendefinisikan beberapa hal yang menjadi poin penting dalam penilaian atau tahapan analisis SWOT nanti. Yang tadi Aldo sampaikan ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, goals dari SWOT ini akan berbeda dengan AHP karena analisisnya pasti juga berbeda. Ada yang tahu SWOT goals-nya apa? Ya, Rere. Goals-nya SWOT itu untuk merumuskan strategi yang efektif untuk
Jadi SWOT ini goalsnya adalah nanti teman-teman akan mengeluarkan atau melihat strategi dari apa yang akan menjadi kebijakan atau keputusan selanjutnya. Begitu. Nah, untuk teknik analytical hierarchy proses poinnya berbeda. Ini metode kita lebih kuantitatif, perhitungan yang lebih akurat, dan goalsnya adalah untuk menentukan prioritas. Jadi hasilnya nanti akan ada runutannya. Gitu. Oke, biar nggak bingung kita mulai ya. Nah, yang akan teman-teman dapatkan di hari ini yang pertama ada definisi teknik analytical hierarchy process. Yang kedua, prinsip dasar teknik analytical hierarchy process atau AHP. Yang ketiga, tahapannya seperti apa. Kemudian yang keempat, nanti akan ada contoh studi kasus yang memerlukan teknik AHP ini. Nah, saya akan memberikan contoh, namun di akhir sesi nanti kalian akan memberikan deskripsi mengenai destinasi atau suatu hal yang memerlukan analisanya melalui teknik AHP. Dan yang kelima, goalsnya adalah kalian bisa membedakan tujuan dari teknik analisis SWOT dan AHP seperti apa. Ya, ini adalah pengertian dari teknik analisis hierarki proses. AHP merupakan suatu teknik yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kenapa di sini saya bilang dia lebih ke kuantitatif? Karena nanti kalian akan dominan penyusunan prioritasnya menggunakan angka. Jadi akan ada pembobotan. Dan teknik ini dapat digunakan untuk menentukan sesuatu keputusan apabila pengambilan keputusan tersebut beragam. Jadi apabila ada beberapa pilihan nantinya, namun kalian harus merencanakan atau mengembangkan mana yang akan lebih dahulu, itu diperlukan teknik AHP. Gitu. Kemudian metode AHP ini diperkenalkan oleh ahli matematika Thomas Alsati pada tahun 1971 di Wharton School. Nah, ini adalah beberapa prinsip dasar dalam penggunaan AHP. Sebelum kita masuk ke sini, ada pertanyaan dulu? Cukup? Oke, kita lanjut. Di sini ada 3 poin penting atau prinsip dari AHP. Yang pertama, penyusunan hierarki atau model keputusannya seperti apa. Kenapa penyusunan hierarki ini penting? Karena berdasarkan struktur hierarki yang sudah teman-teman gambarkan nanti, akan terlihat akar permasalahannya seperti apa dan goals yang kalian harapkan seperti apa. Maka tahapan pertama dalam AHP menyusun hierarki ini adalah poin dasar, poin yang penting dalam melanjutkan tahap AHP. Dan yang kedua, menentukan prioritas atau pairwise comparison, di mana ini adalah metode menggabungkan
teman-teman akan mencari kriteria dari suatu permasalahan harus based on konsep, harus ada landasannya, harus ada teori yang digunakan. Berarti harus ada sumbernya, harus ada literaturnya, gitu. Paham? Oke. Nah, dari studi kasus ini, contoh studi kasus yang ini, struktur hierarkinya, oh ya, ini kriteria tadi yang saya jelaskan, yaitu kriteria diambil untuk menentukan produk wisata alam menggunakan konsep produk pariwisata yang dikemukakan oleh Albert. Kalau tadi kita ambil 3 produk wisata, kalau di sini ada 4 unsur based on konsep dari Robert Christie. Ada atraksi, amenitas, aksesibilitas, tambahannya adalah ramah tamahan atau hospitality. Nah, begini adalah struktur hierarki untuk teknik analytical hierarchy proses. Ini adalah contoh susunan struktur hierarki. Tadi kita akan menanamkan model di Kabupaten Bandung, spesifiknya di wisata alam. Berarti ini ada wisata alam Kabupaten Bandung. Dan lain kedua, ini adalah beberapa pilihan dari kriteria yang tadi sudah disebutkan. Ada produk wisata. Kemudian yang di bawah ini adalah alternatif pilihannya. Jadi minimnya pada saat si investor ini menanamkan modal di wisata alam, khususnya di Kabupaten Bandung, dia punya beberapa pilihan. Tempatnya mau di mana ya? Tempatnya ada di Taman Langit, ada di Situ Cilenca, ada di Kawah Putih, dan Nusa Hiu. Nah, dari 4 pilihan daya tarik wisata alam ini, mungkin investornya bingung, saya mau menanamkan modal tempatnya di mana dulu. Nah, kalian sebagai ahli bisa membantu investor tersebut dalam memilih alternatif pilihannya berdasarkan konsep produk wisata tadi. Gitu. Nah, sehingga pada saat pemilihan atau hasil akhirnya nanti muncul prioritas atau rankingnya, mungkin nanti Situ Cilenca yang pertama, Taman Langit yang kedua, dan seterusnya. Kalian punya alasan yang kuat kenapa kalian memilih daya tarik wisata tersebut. Karena yang kalian lakukan tidak asal pilih, tapi berdasarkan dari kriteria yang sudah kalian tetapkan dan based on konsep dengan kondisi di lapangan, gitu. Oke, nah selanjutnya tahapan setelah kalian membuat struktur hierarki, kemudian ada yang dinamakan relative measurement. Ini adalah langkah untuk menentukan prioritas. Ini akan mulai dalam masuk ke dalam tahapan penyusunan atau perhitungan AHP dengan menggunakan Microsoft Word. Gitu. Sehingga untuk saat ini kita pelajari dulu teorinya dan studi kasusnya seperti apa. Di minggu depan jangan lupa bawa laptop. Oke, nah untuk penyusunan angka dan lain sebagainya kita lanjut dulu. Nah, ini adalah skala penilaiannya. Nanti teman-teman akan memberikan poin atau bobot dari rentang 1 sampai dengan 9. Nah, tapi untuk sesi kali ini kita akan memberikan angkanya dengan angka ganjil. Kenapa? Karena angka ganjil lebih mudah dibanding dengan teman-teman memberikan angka genap. Karena berdasarkan konsep, di saat 2, 4, 6 ini dinamakan dengan nilai tengah, yang artinya diberikan bila mulai dari kriteria 1, 2, dan seterusnya. Nah, dengan sistem seperti ini, pastilah di kolom yang diagonal ini adalah kriteria dalam pertemuan
membuat 3 kelompok. Yang kedua, tentukan dan identifikasi permasalahan di suatu destinasi atau daya tarik wisata. Jadi kalian tentukan suatu permasalahan yang ada di destinasi atau daya tarik wisata. Seperti tadi, saya permasalahannya ada di Kabupaten Bandung untuk menentukan daya tarik wisata alam mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Nah, ada contoh lainnya, nanti silahkan teman-teman cari sendiri. Yang ketiga, tentukan dan jelaskan 3 kriteria dan 3 alternatif sebagai bahan pertimbangan based on teori pastinya. Karena pada saat dalam satu konsep ada beberapa kriteria, mungkin ada yang 7, 8, 9, kita batasi cukup 3 saja karena kita latihan dulu. Kemudian ada 3 alternatif juga, berarti pilihannya ada 3, kriteria 3 dan alternatifnya 3. Selanjutnya, buatlah struktur hierarki dari studi kasus tersebut. Tugas dicantumkan dalam kertas catatan. Di sini saya membawa 1 karton. Silakan nanti setiap satu kelompok bagi 1 karton dan waktu untuk menyelesaikan tugasnya selama 30 menit. Ya, silakan dibuat berkelompok. 3 kelompok ya, berarti dalam 1 kelompok ada 6 atau 7 orang. Ya, silakan. Ada Fasilitas PMT interpretasi. ini kan latihan itu nggak berdasarkan teori yang itu. Pokoknya bikin sendiri. Itu kalian itu sertifikat latihan. Ini saya dua itu ada stalagmit terus apa? Dulu waktu Luasnya yang macam itu. Lu nggak tahu Nggak ada. Tapi yang tadi ada kayaknya yang bisa per tahunnya. Kalau konsumsi itu kan nggak boleh. Masa dilanjutin sih kalau Berkarya dia. kasih Yunus kan di atas. Oh itu ya itu produknya. Sarungnya baru nyampe. Bendera tiang. Dokter Iraki ini kami ngambil di Kesultanan Komodo. Kami mengambil teori dari Butler dan Engan tahun 1980 yang mana pada masalahnya ini kita ada overland di Kesultanan Komodo. Lalu untuk kriterianya sendiri ada atraksi, aksesibilitas, dan keterlibatan masyarakat yang mana menghasilkan alternatif yaitu ada di Desa Komodo, Desa Golomori, dan juga Desa Waruka. Oke, aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Teman-teman bisa dilihat di sini problem yang ditemukan oleh kelompok 1 adalah lagi over tourism ya. Jadi sentralisasi di salah satu wilayahnya gitu Bu. Jadi kami mencoba untuk menyusunnya itu pengembangan turismenya ke wilayah yang lain. Jadi nggak ke laut aja juga, tapi juga nggak sentralisasi di salah satu wilayah di daratan. Jadi mencoba untuk ke Golomori sama Waroka juga, tapi tetap ada di dalam kawasan yaitu Desa Komodo. Oke, berarti ini tetap spesifiknya ada di Desa Komodo dengan pilihan alternatif atau pusat distribusi wisatawannya lebih dikembangkan lagi. Apakah akan di Desa Komodo, Desa Golomori, atau Desa Waroka, begitu? Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. tentang teori yang sudah dikemukakan tadi, di mana sebetulnya yang pertama alternatif yang ada, kenapa kita harus mengambil kota tua Jakarta, kota lama Semarang, kota Sawalunto? Karena ketiga kota ini, kota lama atau kota tua ini merupakan ketiga kota yang berada dalam lingkup kawasan heritage. Heritage itu kalau di Indonesia bisa diganti dengan kata pusaka. Mereka bertiga ini dijuluki sebagai kota pusaka dan pernah ada di waiting list UNESCO pada tahun 2015 ketika kota ini bersaing bersama-sama. Jadi mereka punya karakteristik dan nilai yang sama, nilai sejarah ada di
mereka bertiga, nilai pengetahuan ataupun estetika ketiganya punya. Dari sini kita ingin menentukan kira-kira mana prioritas yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dari antara ketiga kota ini. Mana yang paling urgent di sini? Karena adanya degradasi-degradasi baik itu nilai sejarah dan pengetahuan seperti misalnya minimnya konservasi ataupun bangunan-bangunan sejarah. Terima kasih atas partisipasinya dan semuanya sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, karena perkuliahan kita ini ada 3 SKS, di mana termasuk di dalamnya ada teori dan praktik, sehingga minggu depan kita akan melanjutkan tahapan AHP. Jadi, teman-teman saya harap besok bawa laptop dan kita akan menggunakan Microsoft Excel. Dan pastikan untuk minggu depan Microsoft Excel teman-teman bisa digunakan. Jadi tidak ada yang expire ya, dicek kembali. Nah, untuk minggu depan kita akan praktik atau bekerja secara individu, tidak lagi berkelompok. Jadi setiap orang bisa melakukan teknik AHP hingga tuntas. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk hari ini dan selamat sore. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan untuk semua. Amin. Dengan berakhirnya sesi hari ini, maka berakhir pula lah mata kuliah analisis perencanaan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian video PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2025 ini saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.